Halo semuanya, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang kampanye oli Castrol, oli nomor 1 di dunia. Kampanye ini menarik karena tidak hanya menonjolkan keunggulan produk saja, tapi juga memadukan event global seperti MotoGP Mandalika dengan unsur budaya dan edukasi masyarakat. Sebelum lanjut, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, ada Dea Rani, Mutiara Zahro, Natasha Evinsky, Olivia Michela Kota, Ropiko Oktaviana, Sarah Putri Maharani Hasibuan, Sicilia Novianti, dan ada saya sendiri, Zeviolin Tanaya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan 5 brand dan kampanye yang kami analisis secara singkat. Pertama, ada oli Castrol, dengan kampanyenya yaitu oli nomor 1 di dunia yang menegaskan posisi mereka sebagai pemimpin pasar lewat MotoGP Mandalika dan kegiatan komunitas otomotif. Yang kedua, ada Bank BRI dengan Festival Tabungan yang fokus meningkatkan jumlah nasabah lewat event promosi dan program hadiah. Yang ketiga, ada LG lewat kampanye Better Life for All yang mengajak masyarakat peduli isu food waste melalui workshop dan tantangan digital. Keempat, ada Detergent Attack dengan bersih maksimal yang menonjolkan teknologi pembersih dari Jepang untuk hasil cucian yang efisien. Dan terakhir, ada Adidas dengan kampanye You Got This yang menyampaikan pesan dukungan positif bagi para atlet. Dari kelima brand ini, kami memilih oli Castrol untuk dianalisis lebih mendalam. Castrol Indonesia meluncurkan kampanye Castrol Oli nomor 1 di dunia pada 25 September 2024 di Jakarta. Ini bertepatan dengan penyelenggaraan MotoGP Mandalika di tanggal 27-29 September 2024. Kampanye ini didasari oleh laporan Keyline Report 2022 yang menempatkan Castrol sebagai pelumas roda 2 terlaris di dunia berdasarkan volume penjualan tahun 2021. Castrol berkolaborasi dengan Aprilia Racing MotoGP Team dan Honda LCR MotoGP Team, serta mendapat dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Momentum MotoGP dipilih karena basis penggemar besar di Indonesia menjadikannya sarana efektif untuk memperkuat brand awareness Castrol, baik di pasar nasional maupun global. Kampanye Castrol Oli nomor 1 di dunia memiliki 3 tujuan utama. Pertama, memperkuat mindshare dengan menanamkan citra bahwa Castrol adalah oli nomor 1 di dunia dan memiliki performa yang sudah terbukti secara global. Yang kedua, meningkatkan market share dengan mendorong penjualan produk unggulan seperti Castrol Power One Ultimate dan Castrol Active yang kini memiliki spesifikasi tertinggi yaitu API-SP dan API-SN. Dan ketiga, meningkatkan komitmen share dengan membangun kedekatan emosional bersama masyarakat melalui kegiatan sosial, edukasi, dan pengembangan talenta muda otomotif. Tujuan-tujuan ini menunjukkan bahwa Castrol tidak hanya berorientasi pada angka penjualan, tetapi juga berupaya menumbuhkan loyalitas konsumen dan citra merek yang kuat. Kampanye ini dijalankan melalui beberapa kegiatan utama yang saling terintegrasi. Pertama, peluncuran resmi di Jakarta yang dihadiri oleh media nasional, perwakilan Kemenpora, dan tim balap dunia seperti Aprilia Racing serta LCR Honda. Kedua, aktivasi di ajang MotoGP Mandalika dengan menghadirkan pembalap dunia Maverick Vinales dan Alex Espargaro yang memberikan testimoni langsung mengenai performa oli Castrol. Yang ketiga, program Castrol Number One Future Mechanic Contest yang melibatkan lebih dari 600 siswa dari 70 SMK otomotif Jabodetabek, di mana 2 pemenang terbaik dikirim ke Mandalika untuk belajar langsung dengan tim LCR Honda. Selain itu, Castrol juga mengadakan Gaspol Livery Contest, yaitu lomba desain motor bertema Dewa Samudra Mobil Angin yang mengangkat budaya Nusa Tenggara. Dan terakhir, ada program asuransi kecelakaan gratis bagi konsumen yang membeli oli Castrol di bengkel rekanan maupun e-commerce resmi. Castrol menerapkan strategi Integrated Marketing Communication atau IMC untuk memastikan pesan kampanye tersampaikan secara menyeluruh. Dari sisi produk, Castrol menonjolkan inovasi pelumas berteknologi tinggi dengan spesifikasi API-SP atau SN yang mampu menjaga efisiensi dan daya tahan mesin. Dari sisi price, Castrol memberikan nilai tambah berupa asuransi kecelakaan gratis bagi pembeli produk unggulan mereka. Kemudian untuk place, Castrol mendistribusikan produknya secara luas melalui bengkel rekanan dan e-commerce resmi sehingga mudah dijangkau oleh konsumen di seluruh Indonesia. Dan dari sisi promotion, Castrol menggabungkan berbagai media seperti event MotoGP, kontes digital, publikasi media nasional, hingga storytelling budaya lokal untuk membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Strategi IMC ini membuktikan bahwa Castrol memiliki komunikasi yang terencana, terukur, dan konsisten di setiap kanal pemasaran. Castrol membagi pasar berdasarkan 4 kategori utama. Yang pertama, geografis, yaitu fokus di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung yang memiliki tingkat kepemilikan motor tertinggi. Yang kedua, demografis, yaitu penggemar MotoGP dan pecinta otomotif yang bangga dengan brand teruji di track. Ketiga,
Psikografis, yaitu konsumen yang menyukai performa tinggi, kecepatan, serta peduli terhadap perawatan mesin. Dan yang keempat, perilaku, yaitu pengendara yang loyal terhadap merek pelumas tertentu dan rutin melakukan servis di bengkel. Dengan segmentasi yang jelas, Castrol dapat menyesuaikan pesan kampanye agar lebih relevan dengan karakter dan kebutuhan tiap kelompok konsumennya. Dalam strategi targeting, Castrol menyasar dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah pencinta otomotif dan mekanik muda yang dijangkau melalui kegiatan edukatif seperti Future Mechanic Contest dan kolaborasi MotoGP. Kelompok kedua adalah pengguna motor harian, termasuk ojek online melalui promosi digital dan distribusi di bengkel, rekanan, serta menunjukkan bahwa Castrol menerapkan multi-segment targeting, artinya mereka menjangkau dua pasar berbeda, sekaligus pasar profesional dan pasar pengguna umum. Dengan cara ini, Castrol dapat memperluas jangkauan konsumennya dan menjaga posisi sebagai merek oli nomor 1 di berbagai segmen. Castrol membedakan dirinya dari pesaing melalui 3 poin utama. Yang pertama, teknologi API SP atau SN yang mampu memberikan perlindungan maksimal bagi mesin motor. Yang kedua, kolaborasi dengan tim balap dunia seperti Aprilia dan Honda LCR MotoGP yang menjadi bukti nyata performa oli Castrol di lintasan balap. Dan ketiga, nilai tambah sosial seperti asuransi gratis dan aktivitas edukatif melalui konteks mekanik dan desain livery. Diferensiasi ini menegaskan bahwa Castrol adalah merek yang unggul secara teknologi, memiliki kredibilitas global, dan tetap memberi dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Castrol memposisikan dirinya dengan slogan oli nomor 1 di dunia yang teruji di lintasan MotoGP namun tetap ideal untuk kendaraan harian. Makna dari positioning ini adalah bahwa Castrol ingin dikenal sebagai merek pelumas berkelas dunia yang tidak hanya digunakan di arena balap, tetapi juga dapat diandalkan oleh pengguna motor sehari-hari. Melalui strategi ini, Castrol berhasil menyatukan citra performa tinggi, keandalan, dan kedekatan dengan pengguna lokal. Selanjutnya, kita bahas keunggulan dan kelemahan kampanye Castrol. Dari sisi keunggulan, kampanye ini punya exposure global lewat ajang MotoGP Mandalika tahun 2024 yang sukses meningkatkan brand awareness Castrol. Lalu ada proof of performance dari pembalap dunia seperti Maverick Vinales dan Alex Espargaro yang membuktikan kualitas oli Castrol. Desain livery bertema budaya Nusa Tenggara juga memperkuat kedekatan lokal, ditambah program Social Future Mechanic Contest yang mendukung pendidikan otomotif generasi muda. Tapi dari sisi kelemahan, kampanye ini masih terlalu fokus pada dunia balap, belum menjangkau pengguna harian seperti ojek online. Selain itu, promosinya sangat bergantung pada event global tanpa strategi lanjutan untuk event lokal, dan belum menyinggung isu lingkungan yang kini penting bagi konsumen modern. Saya akan menjelaskan, berdasarkan analisis, kami merekomendasikan 4 langkah penyempurnaan. Yang pertama, kembangkan kampanye hijau seperti tambah program Castrol Green Service Point untuk edukasi daur ulang oli bekas. Yang kedua, bangun strategi digital berkelanjutan, seperti lanjutkan aktivitas setelah MotoGP melalui Community Challenge atau Roadshow Kampus. Yang ketiga, perluaskan narasi komunikasi dengan tekankan manfaat bagi pengguna harian, seperti efisiensi dan daya tahan mesin. Yang keempat, kolaborasi lintas industri, misalnya bersama pabrikan motor, platform transportasi, atau lembaga pendidikan untuk memperkuat brand presence. Dengan penerapan 4 langkah ini, kampanye Castrol akan lebih kuat, relevan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Sebagai penutup, kampanye Castrol oli nomor 1 di dunia berhasil memperkuat citra Castrol sebagai merek pelumas terdepan melalui kombinasi event global, kolaborasi budaya, dan kegiatan edukatif. Momentum MotoGP Mandalika 2024 menjadi ajang efektif untuk membangun mindset dan komitmen sharing masyarakat terhadap merek. Namun, agar dampaknya lebih berkelanjutan, Castrol perlu memperluas pendekatan kampanye dengan menonjolkan relevansi bagi pengguna harian, komitmen terhadap lingkungan, serta aktivitas pasca event yang konsisten. Dengan penyempurnaan ini, Castrol tidak dikenal sebagai oli nomor 1 di dunia, tetapi juga dikenal sebagai brand yang inovatif, bertanggung jawab, dan dekat dengan konsumen Indonesia.